Mahkamah Konstitusi telah selesai menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan umum hingga pengesahan alat bukti. MK akan membacakan putusan akhirnya pada Kamis 21 Agustus 2014 besok. Tak cuma para pendukung Prabowo Hatta dan Jokowi JK saja yang tidak sabar dan berdebar-debar menunggu putusan MK. Kalangan elit parpol juga sangat berkepentingan menunggu apa saja yang akan menjadi kesimpulan dan putusan MK. Pasalnya, keputusan MK ini akan berdampak signifikan terhadap peta koalisi parpol berikutnya. Kalangan pengamat memprediksi ada 3 kemungkinan. Mahkamah Konstitusi memutuskan sengketa Pilpres pada 21 Agustus. Pertama, menerima gugatan termohon Prabowo Hatta. Namun, putusan ini tetap beresiko tinggi terhadap kestabilan politik, terutama menyangkut pendukung Jokowi yang mempertanyakan keputusan tersebut. Kedua, menolak semua gugatan Prabowo Hatta. Putusan MK tersebut diprediksi tetap akan membuat suasana politik menjadi gaduh, memanas, dan mengancam stabilitas politik. Dan kemungkinan yang ketiga, MK memenuhi hanya sebagian gugatan Prabowo Hatta dengan konsekuensi pemungutan suara ulang di beberapa provinsi atau semua TPS di Papua atau sebagian TPS di Indonesia. Banyak kalangan memprediksi amar putusan MK tanggal 21 Agustus akan mengambil opsi ketiga. Mengingat keputusan itu dianggap sebagai keputusan kompromi atau jalan tengah untuk mengakomodir kepentingan kedua belah pihak. Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Pangi Syarwi Caniago menilai, ketika MK tidak mengambil jalan tengah, diprediksi akan membuat suasana gaduh, mengancam kesatuan bangsa yang berujung konflik horizontal. Artinya, putusan MK beresiko besar membuat rakyat terbelah. Menurut Pangi, publik merindukan putusan yang memenuhi rasa keadilan dan keputusan yang mengakomodir kepentingan kedua belah pihak. MK dituntut agar jangan terjebak pada angka-angka semata. Sidang perselisihan hasil pemilihan umum presiden kali ini merupakan sebuah ujian besar bagi hakim MK atas pertaruhan independensi, objektivitas, faktual hukum, dan realitas. Sehingga amar putusan atau vonis MK betul-betul memenuhi rasa keadilan. Tanggal 21 lusa akan menjadi mudah-mudahan akan menjadi akhir dari rangkaian proses Pilpres ini atau bisa juga tidak hasilnya ya jika kemudian Mahkamah Konstitusi memberi putusan untuk pemilu ulang atau pemungutan suara ulang. Kita akan membahas kira-kira seperti apa ini putusan Mahkamah Konstitusi dan implikasinya bersama narasumber yang sudah hadir. Saat ini ada Habibur Rahman ya, pengacara Prabowo Hatta. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Iya, dan kemudian ada Said Salahuddin, pakar hukum tata negara. Selamat malam. Dan kemudian Pak Sira Prayuna, nih pengacara Jokowi JK. Selamat malam. Malam. Ini berjauhan ini dari kubu Jokowi JK. Kita kawan sudah lama banget. Tapi kita ke Habibur Rahman dulu ya. Setelah berbagai rangkaian diberi kesempatan ini kubu Prabowo Hatta untuk membuktikan dalil-dalilnya. Setelah kita ikuti bersama, apakah hingga saat ini kubu Prabowo Hatta masih optimis akan memenangkan gugatan? Jadi saya agak kritisi paket tadi ya. Seolah-olah putusan ini harus diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan politik, ya kan, mana adil tidak membuat kegaduhan segala macam. Kalau bikin opsi ini ada kegaduhan, opsi ini kegaduhan sebaliknya, maka ada opsi di jalan tengah. Nah, saya katakan bahwa memang pengadilan selayaknya mengambil keputusan mahkamah itu berdasarkan fakta-fakta persidangan. Nah, fakta-fakta persidangan tentu kita sangat optimis karena seluruh saksi-saksi yang kita saring yang terbaik sudah kita hadirkan ke persidangan. Bukti-bukti juga kita sudah hadirkan ya, kita secara kontinu sejak pendaftaran permohonan sampai terakhir batas akhir penyerahan alat bukti kita serahkan
mungkin hampir 3 juta lembar ya kan ya. Tapi apa yang membuat masih tetap optimis mengingat saksi-saksinya ini dan segala fakta persidangan yang terungkap lebih banyak mempermasalahkan daftar pemilih tambahan itu kan, tidak mempermasalahkan angka KPU yang menurut kubu Prabowo. Justru di situ apa namanya, menurut saya ya, Mahkamah Konstitusi memang sudah sejak lama tidak lagi menjadi mahkamah angka ya, mahkamah kalkulator. Bahkan sejak 2008 kita mengenal konsep yang namanya TSM, terstruktur, sistematis, masif. Dan ini ada dorongan dari berbagai macam pihak bagi MK juga untuk melakukan terobosan-terobosan baru menyikapi dinamika politik ya. Tapi kubu Prabowo kan mendalilkan bahwa angka KPU itu salah, keliru. Ya tentu begitu. Angka kita sudah dalilkan dan justru saat ini tidak ada bantahan yang signifikan soal angka tersebut. Ya kan, kalau kita jawab di semua materi persidangan tidak ada jawaban. Sehingga kemarin pada kesimpulan kita tetap katakan angka yang kami sampaikan 50,26 itu adalah angka yang benar sahih, begitu ya. Begitu. Tapi bukankah harus dibuktikan itu? Tentu segala macam bukti mungkin nggak apa namanya soal rekapitulasi itu kan kita hadirkan 50 orang saksi ya kan, dimana tidak melulu memang kita berkutat soal angka. Ini memang yang kita hindari. Ini Mahkamah Konstitusi ya kan, bukan sekedar pengadilan pemilu. Nah, apa namanya, hal-hal lain yang mesti kita buktikan, tapi alat-alat bukti lain yang kami sampaikan itu apa namanya membuktikan hal tersebut. Mendukung dalil dari kubu Prabowo itu menurut Pak Habibur Rahman ya. Tapi kalau menurut Pak Sira bagaimana? Ya saya kira boleh saja kubu Prabowo punya pandangan demikian, tetapi bahwa kami punya pandangan dari proses persidangan di 6 putaran persidangan, bahwa kami tidak menemukan secara signifikan baik berdasarkan bukti-bukti maupun keterangan saksi yang memperkuat dalil-dalil permohonan pemohon. Nah, kalau kita mengambil satu contoh saja, saya coba mengambil satu contoh bagaimana pemohon mencoba mendalilkan di daerah DKI Jakarta ini ada rekomendasi Bawaslu 5.800 sekian TPS yang harus di-PSU-kan berdasarkan DPKTB. Dari fakta persidangan terungkap dari saksi pemohon bahwa proses pengaduan yang disampaikan ke Bawaslu DKI Jakarta itu tanggal 12 dan 13 itu hanya mengajukan 18 TPS dan 18 saksi. Das artinya apa? Bahwa tidak bisa kemudian Bawaslu melakukan satu penelitian berdasarkan satu sampel, nggak bisa. Harus melakukan penelitian terhadap sejumlah dugaan pelanggaran yang diadukan. Kalau kemudian 18 TPS itu dijadikan satu dasar, itu kan mengeneralisasi semua masalah tanpa melakukan penelitian yang mendalam, verifikasi, memeriksa alat bukti, memeriksa saksi-saksi dan sebagainya. Nah, tergambar di persidangan itu bahwa dalil pemohon sesungguhnya dari persoalan DPKTB itu tidak cukup signifikan akan mempengaruhi perubahan hasil ketetapan KPU. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita lihat konstruksi dari makna DPKTB itu sesungguhnya adalah bahwa itu tindakan afirmatif negara untuk melindungi hak konstitusional warga, di mana di situ di dalam putusan Mahkamah Konstitusi secara jelas bahwa seseorang yang tidak terdaftar dalam DPTB bisa menggunakan DPKTB, tetapi dengan syarat-syarat. Pertama adalah dia harus menggunakan identitas KTP, kartu keluarga atau paspor. Ya, meskipun juga tidak jelas. Dan kedua, juga wilayah yang akan dijadikan tempat melakukan pemungutan suara sesuai dengan domisili itu. Baik, ini mungkin langsung ke Pak Said ini, kalau Anda melihat seperti apa nih Pak Said? Iya, pertama saya koreksi dulu, saya belum menjadi pakar hukum tata negara, walaupun saya belajar hukum tata negara. Saya concern di pemilu, dan dari kedua beliau ini sebetulnya sudah benar ini. Kalau saya bilang dua-duanya sudah benar, apalagi yang beliau sampaikan tadi itu, misalnya soal DPKTB ya, yang sekarang ini menjadi makhluk baru. Selama ini orang sering tahunya istilah PDKT, pendekatan ya. Sekarang ini DPKTB ini ada sesuatu yang tapi tidak mungkin dua-duanya benar, ini harus ada salah satu yang salah ini karena berselisih. Mungkin begini, tadi ya Sira mengatakan ini soal
syarat-syarat untuk bisa menjadi pemilih di luar DPT gitu ya. Sebelum saya tarik ke belakang, mungkin yang tadi disampaikan oleh beliau ini benar, bahwa misalnya orang itu boleh menggunakan KTP disertai dengan KK. Pertanyaannya, apakah DPK dan DPKTB menyertakan, mewajibkan KK? Tidak. Jadi DPK dan DPKTB bukanlah makhluk yang dimaksud oleh putusan MK 102 2009, bukan. Kalau yang MK sebutkan betul yang beliau bilang tadi. Jadi harus KTP disertai dengan kartu keluarga. Kedua, tidak boleh ada pengganti lain kecuali KTP atau paspor buat di luar negeri. Tidak ada alternatifnya. Ini ada surat domisili ya? Alternatifnya adalah keterangan domisili. Apakah dibenarkan? Tidak. Karena itu kan alternatif dari DPT. Jadi syarat formilnya itu ada DPT kan. Kalau saya mengistilahkan ini sebetulnya cerminan dari kedaulatan hukum. Kedaulatan rakyatnya adalah hak memilih yang harus diperjuangkan. Betul beliau tadi itu harus diperjuangkan. Tapi pada sisi lain juga ada kedaulatan hukum ya. Dalam pasal 27 Undang-Undang Pilpres itu hak memilihnya kita terjemahkan sebagai daftar hak memilih, sementara kedaulatan hukum itu sebenarnya terletak pada daftar pemilihnya. Ketika daftar pemilih yang diatur dalam undang-undang ingin dicari alternatifnya, itu hanya pembentuk undang-undang yang bisa. DPR, Presiden lewat Perpu misalnya, atau putusan Mahkamah Sehingga menurut Anda Konstitusi. ini KPU menyalahi prosedur seperti itu? Bukan sekedar menyalahi prosedur, tapi menabrak aturan undang-undang gitu. Dan itu tidak boleh. Oleh karena tidak boleh, maka DPK dan DPKTB yang sekarang sedang ramai diperbincangkan adalah bukan produk yang dimaksud oleh putusan 102 2009. Ya. Gitu loh. Ya, jadi mungkin ini menurut Anda ada pelanggaran atau pelanggaran undang-undang, tapi apakah itu termasuk TSM atau terstruktur, sistematis dan masif, yang sehingga mempengaruhi hasil Pilpres ini makhluk lain lagi kan Pak? Lain lagi, itu ada lagi penjelasan ya, kita sendiri. bahas lagi setelah pesan-pesan berikut ini.